Bertemu lagi bersama saya Ilya Hikmah di segmen TOT Tips on Trip. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang berubah dan konsisten. Nah teman-teman, pernah nggak sih saat kita pengen berubah atau mungkin kita termotivasi dari orang lain, melihat orang lain, atau mungkin kita membaca, menonton sesuatu yang membuat kita terinspirasi, terus kita pengen banget berubah atau meninggalkan zona nyaman kita, tapi masih muncul rasa takut, rasa ragu, rasa khawatir untuk meninggalkan zona nyaman kita dan berubah ke arah ini. Menurut Dr. Sadino, setidaknya ada 5 hal yang paling ditakuti oleh anak muda. Yang pertama, anak muda nih kita itu takut dengan kegagalan. Betul? Yang kedua, kita anak muda takut dikritik. Ketiga, kita anak muda takut dengan hal-hal baru. Keempat, kita anak muda takut meninggalkan zona nyaman. Dan yang kelima, yang terakhir, anak muda takut dengan apa kata orang. Makanya, setiap kita memutuskan untuk berubah atau melakukan segala sesuatu, maka pastikan kita tahu alasannya. Dan kalau menurut Dr. Sadino, temukan masalah dari hulunya bukan dari hilir. Karena masalah yang diselesaikan di hilir tidak akan pernah selesai. Kalau kita takut untuk berubah ke arah yang lebih baik, takut untuk meninggalkan zona nyaman kita, atau mungkin kita takut untuk mulai meninggalkan habit-habit buruk dan membiasakan habit-habit baik, maka PR pertama yang harus kita selesaikan adalah mulai bertanya kepada diri kita sendiri, sebetulnya kenapa sih kita takut berubah? Dan alasan antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda-beda. Saat kita sudah tahu alasannya apa, maka kita udah mulai bisa. Namun sebetulnya solusi yang paling tepat bagi kita itu apa sih? Nah, demikian juga bagi mereka yang masih punya masalah dengan rasa takut untuk gagal, pasti berbeda solusinya dengan mereka yang takut karena dikritik oleh orang. Nah, dengan kita tahu dan mencoba jujur dengan diri sendiri, sebetulnya alasan kenapa kita takut berubah itu apa? Maka sama dengan kita mulai mencari tahu hulu dari masalah ini apa. Kita tidak bisa mengeneralisir semua masalah itu sama. Masalah si A akan berbeda dengan masalah si B. Masalah si C akan berbeda dengan masalah si D. Mungkin tujuannya sama, tapi penyelesaiannya tentu berbeda. Karena setiap masalah ada akarnya, dan setiap akar yang tumbuh di tanah yang berbeda pasti punya karakteristik yang berbeda. Setiap kita hidup di lingkungan yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang punya habit berbeda, sehingga solusi dari setiap masalah pun berbeda-beda. Dalam video kali ini, saya akan sharing ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi, mendengar, memperhatikan, dan apa yang saya alami sendiri tentang kiranya saat teman-teman mau berubah. Apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan adalah munculkan motivasi. Teman-teman, hanya ada 3 alasan. Kita munculkan motivasi itu hanya ada 3 alasan. Yang pertama adalah rasa sakit yang kita alami. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Bisa jadi kita punya masa lalu yang membuat sakit hati atau membuat kita memiliki rasa takut tertentu, atau mungkin membuat kita punya kekhawatiran berlebih pada suatu hal. Dan kita ingin berupaya untuk mengubah itu di masa depan. Rasa sakit yang kita alami atau berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman betul-betul bisa menjadi motivasi yang akan membuat api semangat kita itu terus membara. Dan setiap pengalaman yang dimiliki manusia kan berbeda-beda. Mari kita lihat ke belakang, sebetulnya apa sih yang membuat kita sangat termotivasi untuk berubah?
melakukan sesuatu, membiasakan habit baru, atau mungkin berpindah dari komunitas-komunitas lain. Dan yang kedua adalah karena adanya harapan. Teman-teman, kita punya harapan ke depannya nih. Ketika kita punya tujuan, ketika kita punya visi, maka akan terus membuat kita bergerak, membuat kita bersemangat dalam melakukan sesuatu. Teman-teman yang saat ini sebagai pejuang skripsi misalnya, ada harapan untuk bisa lulus tepat waktu. Teman-teman yang saat ini sedang bekerja, ada harapan di setiap akhir bulan mendapatkan gaji. Yang saat ini sudah menikah, ada harapan untuk bisa pulang ke rumah untuk melihat keluarga tersenyum. Setiap kita bisa bergerak dengan harapan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah saat rasa yakin kita itu sudah melebihi rasa takut terhadap sesuatu yang ingin kita ubah. Kita sudah yakin pada satu hal tertentu, tidak lagi melihat apa kata orang, kita tidak lagi memperhatikan bagaimana tanggapan publik, kita tidak lagi takut dengan hal-hal baru yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak lagi takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kita yakin duluan, nih ke depannya kita bakal dapat apa dan udah mengukur duluan risiko yang akan kita hadapi seperti apa. Biasanya nih teman-teman, ketika kita sudah punya motivasi, sudah punya alasan yang kuat nih, kenapa kita ingin berubah, biasanya kita mulai ditertawakan oleh orang. Bener nggak? Kita mulai dijauhi, kita mulai dikucilkan, kita mulai kehilangan kawan-kawan kita. Intinya adalah kita mulai terlihat berbeda. Nah, fase selanjutnya teman-teman setelah kita terlihat berbeda, kita ditertawakan, adalah fase di mana kita menguatkan kontrol terhadap imunitas kita. Fase awal-awal mungkin mau berubah ke arah yang lebih baik adalah tentang bagaimana kita konsisten, dan fase-fase pembuatan imunitas ini akan ada dua sisi. Yes or no, hitam atau putih. Tidak ada sekali hitam, sekali putih. Pas giliran kita enak, masuk ke bagian putih nih. Pas giliran nggak enak, kita masuk ke bagian yang hitam. Ini adalah jelas dua habit yang berbeda. Ini jelas adalah dua komunitas yang berbeda. Karena ada orang bijak yang bilang kayak gini. Kalau kita ingin jadi elang, maka berhenti berpikir sebagai bebek. Dan kalau kita ingin menjadi bebek, maka yaudah jangan mimpi jadi elang. Karena keduanya punya habit yang berbeda. Cara mengambil kesimpulannya pun berbeda dan punya karakter yang berbeda. Pergaulannya pun juga berbeda. Di fase imunitas ini, segera tentukan teman-teman biasanya bergaul dengan siapa, habitnya seperti apa, dan ketika kita ingin meninggalkan itu, segera tinggalkan. Ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang waktu adalah uang, time is money. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang, al-waktu kasayfi. Siapa saja anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas, maka mereka duluan yang akan keluar sebagai seorang pemenang. Nah, teman-teman, itu dia tadi sedikit tips dari saya tentang berubah dan konsisten dengan perubahan positif kita. And teman-teman, see you on the next episode. Bye-bye.